Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulasri, NPM 225400085, Prodi Pendidikan Biologi semester 5. Tugas video replikasi materi genetik, mata kuliah genetika, dan dosen pembimbing Ade Irwansyah Putra Nasution SPD MPD. Nah, di sini saya akan membahas apa itu replikasi materi genetik. Di dalam replikasi materi genetik, saya akan membahas bagian penjelasan konsep dasar replikasi DNA. Yang kedua, proses replikasi DNA, termasuk tahapan dan enzim yang terlibat. Dan yang terakhir yaitu penjelasan mengenai pentingnya replikasi yang tepat dalam konteks pewarisan genetik dan dampak kesalahan dalam proses ini. Replikasi DNA adalah proses di mana DNA menggandakan diri untuk memastikan bahwa setiap sel anak yang dihasilkan setelah pembelahan sel memiliki salinan lengkap dari materi genetik. Konsep dasar replikasi DNA meliputi beberapa tahap kunci. Nah, yang pertama itu ada struktur DNA. Struktur DNA memiliki struktur heliks ganda, terdiri dari dua untai yang saling melilit. Setiap untai terdiri dari rangkaian nukleotida yang berisi basa nitrogen atau adenin, timin, sitosin, dan guanin. Dan yang kedua ada pemisahan untai. Replikasi dimulai dengan pemisahan kedua untai DNA yang terjadi di titik tertentu yang disebut origin of replication. Enzim helikase membuka heliks ganda dengan memecahkan ikatan hidrogen antara basa nitrogen. Yang ketiga adalah sintesis untai baru. Enzim DNA polimerase menambahkan nukleotida baru ke untai yang sedang tumbuh berdasarkan urutan basa pada untai temprat. Proses ini terjadi dalam arah 5 ke 3. Dan yang keempat ada strand leading dan lasing. Satu untai disintesis secara kontinu atau leading strand, sementara untai lainnya disintesis secara tidak kontinu atau lagging strand, membentuk fragmen Okazaki yang kemudian disambungkan oleh enzim DNA ligase. Yang terakhir yaitu kontrol dan perbaikan. Sel memiliki mekanisme perbaikan DNA untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan yang terjadi selama replikasi, menjaga integrasi genetik. Berikut ini adalah proses replikasi DNA secara rinci, termasuk tahapan dan enzim yang terlibat. Yang pertama, inisiasi. Di dalam inisiasi ada 4 bagian. Yang pertama yaitu origin of replication. Replikasi dimulai di lokasi spesifik pada DNA yang disebut origin. Yang kedua, enzim helikase. Membuka heliks DNA dengan memisahkan dua untai, menghasilkan replication port. Yang ketiga, topoisomerase, mengurangi ketegangan yang dihasilkan oleh pemisahan untai dengan memotong dan memperbaiki ikatan DNA. Yang ketiga, dan yang keempat ada protein single strand binding atau yang disebut dengan SSB, mengikat dan menstabilkan untai DNA yang terpisah untuk mencegahnya kembali bergabung. Yang kedua ada sintesis primer. Primase menyintesis primer RNA yang pendek di sepanjang untai template. Primer ini diperlukan karena DNA polimerase tidak dapat memulai sintesis tanpa primer. Dan yang ketiga ada sintesis untai baru. DNA polimerase, enzim ini menambahkan nukleotida baru ke untai yang disintesis. Prosesnya berlangsung sebagai berikut. Yang pertama yaitu leading strand, disintesis secara kontinu menuju arah replication port. Yang kedua, lagging strand, disintesis secara tidak kontinu, terbentuk sebagai fragmen-fragmen pendek atau fragmen Okazaki yang dipisahkan oleh primer RNA. Yang keempat ada pembentukan fragmen Okazaki. Yang pertama yaitu DNA polimerase. Setelah primer RNA disintesis, DNA polimerase mulai menambahkan nukleotida untuk membentuk fragmen Okazaki. Yang kedua, ligase. Setelah fragmen-fragmen ini terbentuk, enzim RNA ligase menyambungkan fragmen-fragmen Okazaki untuk membentuk lagging yang utuh. Yang kelima yaitu bagian penyelesaian. Yang pertama yaitu penghapusan primer RNA. Setelah sintesis, primer RNA dihapus oleh DNA polimerase yang mengisi celah dengan RNA. Yang kedua, DNA ligase menghubungkan semua segmen DNA yang dihasilkan untuk memastikan utuhnya untai DNA. Dan yang terakhir yaitu ada pemeriksaan dan perbaikan.
DNA polimerase melakukan proofreading selama sintesis untuk memperbaiki kesalahan yang memungkinkan terjadi. Enzim perbaikan DNA mengidentifikasi dan memperbaiki kerusakan atau kesalahan yang tidak terdeteksi selama sintesis. Hasil akhir yaitu proses replikasi menghasilkan dua molekul DNA identik, masing-masing terdiri dari satu untai lama dan satu untai baru, atau prinsip semi sampai konservatif. Setiap molekul DNA ini kemudian dapat diturunkan ke sel anak selama pembelahan sel. Proses ini sangat penting untuk memastikan integritas informasi genetik dalam setiap generasi sel. Selanjutnya yaitu pembahasan terakhir yaitu replikasi DNA yang sangat tepat sangat penting untuk pewarisan genetik. Karena yang pertama yaitu pewarisan informasi genetik. Selama pembelahan sel, setiap sel anak harus menerima salinan lengkap dari DNA agar dapat berfungsi dengan baik. Kesalahan dalam replikasi dapat mengakibatkan hilangnya informasi genetik atau perubahan pada gen yang penting untuk fungsi sel. Yang kedua yaitu stabilitas genom. Replikasi yang akurat menjaga stabilitas genom. Jika replikasi tidak berlangsung dengan baik, ini dapat menyebabkan mutasi yang dapat mempengaruhi fungsi gen dan pada gilirannya dapat menyebabkan berbagai penyakit. Yang ketiga yaitu pencegahan penyakit. Banyak penyakit genetik dan kanker berakar pada kesalahan replikasi DNA. Misalnya, jika DNA polimerase membuat kesalahan yang tidak diperbaiki, ini dapat menghasilkan protein yang cacat atau tidak berfungsi. Nah, adapun dampak kesalahan dalam replikasi yang pertama yaitu mutasi genetik. Kesalahan dalam penambahan nukleotida dapat menghasilkan mutasi yang dapat bersifat netral, menguntungkan atau merugikan. Mutasi yang merugikan dapat mengganggu fungsi sel atau memicu sel. Yang kedua yaitu penyakit kanker. Kesalahan dalam replikasi dapat menyebabkan perubahan dalam gen pengatur siklus sel yang berkontribusi pada pertumbuhan sel yang tidak terkendali yaitu kanker. Yang ketiga yaitu penyakit genetik. Mutasi yang diturunkan dapat menyebabkan penyakit genetik seperti fibrosis kistik atau sickle anemia. Kesalahan ini dapat terakumulasi dari satu generasi ke generasi berikutnya. Yang keempat yaitu instabilitas genom. Jika banyak kesalahan terjadi, ini dapat menyebabkan instabilitas genom di mana sel tidak dapat berfungsi dengan baik yang dapat berujung pada kematian sel atau pengembangan tumor. Nah, adapun kesimpulannya, pentingnya replikasi yang tepat dalam konteks pewarisan genetik tidak bisa diremehkan. Proses ini memastikan bahwa informasi genetik disalin dengan akurat, yang esensial untuk kesehatan dan kelangsungan hidup organisme. Kesalahan dalam replikasi dapat memiliki konsekuensi serius, dari mutasi genetik hingga pengembangan penyakit. Oleh karena itu, sistem perbaikan DNA yang efektif juga sangat penting untuk menjaga integritas genetik. Sampai sini penjelasan saya mengenai replikasi materi genetik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.